Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan terutama untuk calon siswa baru. Perkenalkan, nama saya Agus Muslim. Saya adalah guru SMK Medikakom untuk bidang atau mata pelajaran matematika. Kebetulan selain guru, saya juga sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan di SMK Medikakom. Selanjutnya pada kegiatan MPLS ini saya akan memberikan materi tentang tata tertib yang ada di SMK Medikakom. Itu saja perkenalan awal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh calon siswi baru SMK Medikakom tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama, sebelum kita mulai dengan materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Agus Muslim. Kebetulan saya di SMK Medikakom ditugaskan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Selain sebagai kesiswaan, saya juga sehari-hari kegiatan rutin saya adalah mengajar untuk mata pelajaran matematika. Dan untuk tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021, saya ditugaskan untuk mengajar kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 pada jurusan TKJ. Anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat bergabung di SMK Medikakom Bandung kepada seluruh siswa dari semua jurusan. Mudah-mudahan kalian bisa menuntut ilmu, kalian bisa mendapatkan pengalaman, kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang luas, keterampilan yang mumpuni di SMK Medikakom ini untuk nanti kalian di masyarakat. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan atau bisa mengikuti pembelajaran di SMK Medikakom kurang lebih selama 3 tahun ke depan. Jadi saya berharapkan kalau sekarang seandainya masuk 400 siswa, maka nanti yang keluar pun harus 400 siswa secara bersamaan. Jadi tidak ada yang tidak naik kelas, tidak ada yang drop out atau yang tertinggal di tengah jalan. Oleh karena itu, perlu Bapak sampaikan tata tertib siswa di lingkungan SMK Medikakom supaya kalian bisa menyelesaikan pendidikan di SMK Medikakom ini sampai selesai dengan hasil yang baik, dengan keterampilan yang cukup mumpuni. Oleh sebab itu, sebagaimana tadi pengantar saya berikan, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran di SMK Medikakom dengan baik, maka perlu saya sampaikan tata tertib siswa SMK Medikakom Bandung ini. Pertama kita menyoroti tentang pakaian. Jadi bagaimana pakaian yang berlaku nanti di SMK Medikakom? Pertama, sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMK Medikakom Bandung. Nanti kalau misalkan laki-laki, ini ada ketentuannya ya. Jadi kalau laki-laki ada ketentuannya, perempuan juga ada ketentuannya. Kebetulan kalau ke perempuan itu nanti ada yang berjilbab, ada yang tidak, maka masing-masing itu punya ketentuan dan punya peraturan masing-masing. Yang kedua, pakaian sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan jadwal. Jadi untuk hari Senin, seluruh siswa itu memakai pakaian putih abu. Senin, Selasa, Rabu, itu Senin, Selasa, Rabu, dari hari Senin sampai hari Rabu itu siswa wajib memakai pakaian putih abu. Nah, ini ketika dia memakai pakaian putih abu itu harus dilengkapi dengan atribut ya. Ada lokasi, kemudian ada bed juga, pakai dasi ya. Jadi harus pakai dasi juga ya. Itu untuk nanti kalau untuk berjalan, kalau sekolahnya sudah berjalan dengan normal.
Jadi itu pakaiannya. Kemudian nanti pakaian yang bajunya itu dimasukkan ke dalam celana. Nah itu ya. Dan tidak boleh itu celananya itu yang ketat-ketat ya, celana yang pensil. Nah itu nggak boleh ya. Nanti kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Ada yang diperingatkan kalau misalkan diulang-ulang terus diperingatkan tidak masih terus terjadi ya, tidak dipatuhi ya, akhirnya nanti kami akan mengambil tindakan mulai dari pengambilan celananya atau ya bisa saja ya secara ekstrim itu nanti disobek. Nah, itu jangan sampai terjadi nanti kepada kalian ya. Nah, jadi untuk hari Senin dan sampai hari Rabu itu semuanya pakaiannya putih abu ya, putih dan abu ya itu. Jadi pakai dasi dan macamnya. Nah, khusus untuk hari Senin semuanya harus pakai topi ya, semuanya harus pakai topi ya, itu hari Senin. Nah, kalau hari hari Selasa sampai hari Jumat nggak usah bawa topi ya, karena takut karena kan topi itu digunakan ketika upacara. Jadi kalau misalkan tidak upacara nggak usah pakai topi ya. Apalagi ya ada yang topi-topi yang macam-macam, nah itu nggak boleh ya. Jadi kita tidak boleh mulai dari hari Senin sampai hari Jumat sampai sekolah selesai itu nggak boleh pakai topi-topi yang topi yang macam-macam. Nah, itu ya. Sedangkan untuk hari Kamis dan Jumat ya, hari Kamis dan Jumat kan hari Sabtu kita libur ya. Nah, itu hari Sabtu itu biasanya diisi dengan ekskul. Untuk hari Kamis dan Jumat pakaian yang digunakan itu adalah pakaian profesi masing-masing jurusan ya. Nanti kalau yang akuntansi warnanya coklat, nah, itu ya, warna coklat. Kalau yang jurusan RPL dan TKJ itu ada yang warna biru. Nah itu nanti kalian bisa dapatkan, kalian bisa beli itu di koperasi sekolah ya untuk baju profesi. Ya. Kemudian, nah tadi saya sudah sebutkan ya, ketika pakai pakaian putih abu hari Senin sampai hari Rabu itu siswa harus ada badkis OSIS-nya ya, simbol OSIS, kemudian identitas sekolah ya. Nah, itu lokasinya. Ya, nah itu. Selanjutnya tadi topi sekolah sudah, kemudian ikat pinggang. Nah, ikat pinggang itu adalah ikat pinggang yang warna hitam. Ya, warna hitam, mereknya bebas. Kebetulan kita belum mengeluarkan ikat pinggang khusus yang berlogo Medicacom ya. Itu ke depan kita rencanakan supaya ikat pinggangnya seragam ya. Karena SMK itu ya supaya disiplin ya. Pokoknya ikat pinggang yang standar lah, standar untuk siswa. Jadi tidak ada yang ikat pinggang macam-macam ini ya depannya itu. Nah, itu enggak. Nanti bisa diambil itu ya. Kemudian kaos kaki warna putih ya, panjang sampai betis. Nah, itu ya, panjang sampai betis, sepatu warna hitam. Mereknya bebas ya. Asalkan warna hitam, enggak usah harus Warrior enggak ya. Harus NB enggak. Itu bebas, mereknya bebas, tapi harus warna putih ya. Nah, warna hitam ya, maaf, untuk sepatu warna hitam, tapi kaos kakinya warna putih ya. Kemudian pakaian tidak terbuat dari kain tipis dan tembus pandang. Nah, itu jadi nanti pakaiannya ya standar aja gitu ya. Tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. Ya, ini banyak ya yang pakai pakaian ketat-ketat gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti yang sudah-sudah sih kebanyakan di kita yang melanggar seperti itu banyaknya yang kita potong ya. Kita gunting. Nah, itu ya. Nah, karena itu memang nggak boleh ya. Nah, kemudian tidak mengenakan perhiasan yang mencolok ya. Jadi terutama untuk perempuan, ya, untuk siswi-siswi itu ya tidak usah pakai perhiasan yang atau kalung yang mencolok, gelang macam nggak usah ya. Nah itu karena kita kan bukan perlu pamer, kita untuk ke sekolah untuk belajar ya. Gitu. Selanjutnya tata tertib yang berikutnya adalah rambut. Mengenai rambut, kuku, tato, dan make up. Nah, yang pertama siswa dilarang berkuku panjang. Ya. Jadi kau boleh berkuku panjang, apalagi nanti kalau kegiatan praktek ya, kukunya panjang nanti bisa mengganggu ya. Apalagi misalkan kalau yang jurusan farmasi kukunya panjang atau yang tata boga kukunya panjang nanti itu bisa mengganggu ketika kegiatan praktek ya. Nah, jadi nanti setiap seminggu sekali atau kalau udah rasa panjang itu kalian potong kukunya ya. Kemudian mengecat rambut dan kuku.
Jadi rambutnya itu tidak boleh warna-warni. Ya, ini rambutnya dicat warna merah, rambutnya dicat warna kuning atau dicat warna putih, wah, nah, itu nggak boleh ya. Nanti kalau rambutnya dicat ya, kemudian kita peringatkan, besoknya belum dipotong, belum dihitamkan lagi, ya, wah ya, nah itu ya harus kita potong rambut ya. Rambutnya tidak boleh dicet, kemudian rambutnya tidak boleh gondrong, nggak boleh gondrong rambutnya ya. Nah, juga ini kuku nggak boleh dikitek. Wah, wow, kukunya warna-warni. Yang ibu jarinya, jempolnya itu warna merah, telunjuknya warna kuning, ya. Kemudian jari tengahnya itu warna oranye. Wah, satu kuku itu warnanya ada satu tangan itu kukunya warnanya 5 warna. Itu nggak boleh ya. Nah, jadi standar saja ya, standar. Kemudian masalah tato. Nah, ini nggak boleh ditato ya. Nanti macam-macam. Ini Pak, tatonya nggak permanen, tatonya bisa dihapus, tetap nggak boleh. Jadi kalau ketahuan, ya, apalagi kalau tatonya itu udah permanen, nggak bisa dihapus lagi, kalau ketahuan kita bisa keluarin itu, ya. Nah, yang bisa dihapus juga nggak boleh, ya. Kita itu selaku sebagai pelajar itu harus mencerminkan ya seorang cendekiawan, mencerminkan seorang ilmuwan, seorang yang berilmu, ya. Kemudian tidak boleh juga ditindik, khusus laki-laki ini. Kalau perempuan boleh ditindik, tapi pas telinga. Ya kalau hidung, lidah nggak boleh ditindik. Ya itu perempuan juga. Ya jadi kalau untuk laki-laki, ya baik ini telinganya, ya lidahnya, hidungnya itu nggak boleh ditindik. Ya jadi kalau misalkan laki-laki, ya telinganya itu ditindik, ya ya itu berarti dia perempuan, ya itu berarti perempuan, ya. Nah itu jadi nanti kalau ada laki-laki yang ditindik, ya kemudian dia sholat, saya nanti sholatnya suruh pakai mukena gitu. Ya nah itu ya, jadi laki-laki tidak boleh ditindik, ya. Kalau perempuan boleh, tapi di telinga. Kalau di lidah, kalau di mulut, di bibir atau di hidung, tetap nggak boleh perempuan juga, ya. Nah, kemudian nih khusus wanita nih, perempuan, ya. Apalagi kalau anak-anak SMK, ya. Kalau anak-anak SMK itu kan masih masa-masanya itu, ya, masa-masanya puber. Anak SMA, anak SMK itu masa-masanya puber, ya. Oleh sebab itu, ya, untuk anak-anak yang perempuan, ya ini tidak boleh memakai make up yang berlebihan, ya. Lipstick, wah sampai merah, merah lucuy, wah itu ya, merah. Kemudian pakai make up atau bedak yang tebal, agak usah, ya. Boleh ya pakai, tapi yang apa, yang standar aja ya, yang biasa-biasa aja, supaya kelihatan alaminya gitu ya. Nah, cantiknya bukan cantik karena make up, tapi ya alami ya. Mungkin laki-laki lebih senang ya melihat perempuan yang cantiknya cantik alami gitu ya, tidak berlebihan ya. Nah, kalau pakai bedak tipis boleh, boleh ya. Jadi bermake up boleh, tapi jangan berlebihan ya. Kalau misalkan pakai lip tint, ya, boleh, boleh, sedikit aja ya, sedikit aja. Jangan berlebihan. Kalau yang berlebihan ya itu mungkin kami akan memberikan tindakan. Dan juga nih terutama alat-alat kecantikan. Jadi ke sekolah nggak usah bawa alat-alat kecantikan, ya. Nah, apalagi yang alat-alat kecantikan tuh ada lipan dibawa, ya udah pokoknya ke sekolah itu oh, bawa segala macam kecantikan yang ada di rumah atau di kamar dibawa, nggak usah itu, ya. Nah, karena kita bukan jurusan kecantikan, kebetulan kita tidak ada jurusan kecantikan, ya. Nah, jadi bagus saja kita belajar, ya. Nah, ini juga sekarang yang banyak-banyak yang pakai kontak lens itu nggak usah lah. Nggak usah pakai kontak lens, biasa saja, ya. Nah, itu biasanya yang banyak kontak lens itu perempuan, ya. Nah, perempuan yang banyak kontak lens itu nggak usah. Nanti kalau yang pakai kontak lens, ya harganya sudah mahal, nanti ketahuan sama kita diambil lagi kontak lens. Nah, itu jangan, ya. Nah, selanjutnya ini mengenai bagaimana Pak tentang
siswa masuk ke ini. Ya, ini masalahnya sering terjadi ini, masalah keterlambatan dan ketidakhadiran. Siswa yang terlambat harus meminta surat izin dari petugas piket, ya, dan masuk pada jam pelajaran berikutnya. Jadi tolong kita masuk itu jam 6.45 ini kalau normal ya. Jadi kalau kegiatan pembelajaran sudah normal ya kita berdoa ya, mudah-mudahan kondisi yang sekarang ini yang kita alami bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya, di seluruh dunia mudah-mudahan segera berakhir dan kehidupan kembali kepada normal, bukan new normal tapi kembali kepada atau back to normal ya, kembali ke normal. Jadi kalau kehidupan ini sudah normal ya, kita bicara ini tentang normal ya. Nah, tata tertib yang saya sampaikan ini adalah ketika back to normal, kepada keadaan yang normal. Ya, tapi kalau saat ini keadaan kita sedang new normal, ya, nah, jadi ini belum berlaku. Ya. Nah, ini nanti kalau kalian sudah kembali ke back to normal, kehidupan normal, life back to normal, nah, maka siswa itu diharapkan, diwajibkan jam 6.45 itu sudah berada di sekolah. Ya, nah, kalau hari Senin, ya, hari Senin itu kegiatan upacara. Nanti kalau setiap hari mulai hari Selasa sampai hari Jumat itu kita sampai hari Kamis ya, sampai hari Kamis itu ada kegiatan apel pagi ya. Jadi mungkin karena hari Senin upacara, nah, apakah semuanya harus upacara? Nanti kita ada giliran ya. Misalkan Senin pertama yang upacara itu kelas 1, Senin kedua yang upacara itu kelas 2, Senin ketiga yang upacara itu kelas 3. Nanti Senin keempat yang upacara kembali lagi kelas 1. Senin pertama di bulan berikutnya yang upacara itu kelas 2. Nah, seperti itu. Ya, karena kenapa Pak digilir seperti itu? Tidak semuanya karena satu kapasitas lapangan kita, terutama yang di kampus 1. Kalau yang di kampus 2 mungkin upacara setiap hari Senin ya, karena kebetulan lapangannya luas bisa memuat semua, tapi yang kampus 1 itu ada keterbatasan. Jadi kita buat giliran. Pak, bagaimana yang kalau yang tidak upacara? Kalau yang tidak upacara kita buat dengan pembinaan oleh wali kelas atau BP. Ya, jadi tidak bisa tidak di luar ya. Jadi kalian nanti ada pembinaan oleh wali kelas atau oleh BP. Ketika kelas 1 misalkan upacara, yang kelas 2, kelas 3 itu pembinaan oleh wali kelas atau BP ya. Nah, jadi itu. Kemudian untuk piket pun sama. Jadi nanti hari Selasanya, kalau hari Seninnya upacara kelas 1, berarti hari Selasanya yang apel pagi itu kelas 2. Hari Rabunya yang apel pagi itu kelas 3. Nah, untuk kegiatan apel itu tidak lama ya. Itu biasanya sekitar 10 atau 15 menit ya. Kalau upacara standar itu ya. Nah, itu ya, jadi siswa harus mengikuti kegiatan-kegiatan karena ini yang sudah menjadi aturan, ini sudah menjadi tata tertib yang ada di SMK Medikakom. Kemudian ketertiban untuk setiap jam pelajaran diperhitungkan sebagai satu pelanggaran umum. Jadi ketertiban untuk tiap jam pelajaran diperhitungkan. Jadi tolong ya. Jadi kalau ada yang ganti pelajaran di luar, ya, nah itu nggak boleh. Ya. Tiap jam ganti pelajaran gurunya belum masuk di luar nggak boleh. Ya. Kemudian siswa yang sakit nih, siswa sakit wajib memberitahukan ya kepada wali kelas, ya, orang tuanya ya, dari orang tua kepada wali kelas. Jadi orang tua harus memberitahukan kepada wali kelasnya. Boleh, sekarang kan media sosial berkembang begitu pesat, boleh kalian beritahukan melalui media sosial, boleh melalui WhatsApp, boleh melalui Instagram. Nah, nanti berikutnya kalian harus membuat juga surat keterangan dari dokter. Ya, itu boleh hari berikutnya. Jadi kalau misalkan hari ini tidak bisa masuk sekolah, nah hari ini orang tua ngasih tahu kepada wali kelas atau kepada KM ya boleh, kepada KM boleh ya, kepada KM atau kepada wali kelas. Nanti ya kalau sudah ke dokter minta surat dari dokter ya, minta surat dari dokter. Kemudian ini mengenai permohonan izin keluar masuk lingkungan sekolah ya. Ini permohonan izin
tidak masuk sekolah. Jadi kalau misalkan kalian ada saudaranya atau kerabatnya yang meninggal, ya, atau ada keperluan ada keperluan yang uh, tidak bisa ditinggalkan, harus menghadiri keperluan keluarga. Misalkan uh, neneknya menikah lagi, nah, itu Pak, maaf saya hari ini nggak masuk, nenek saya menikah, itu ya. Nah, pokoknya ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Nah, misalkan ada kerabatnya, saudaranya yang meninggal, nah, itu kalian boleh beritahukan kepada wali kelas, ya. Orang tua yang memberitahukan kepada wali kelas, ya. Nah, itu, ya. Kalau apalagi itu kalau yang hal-hal yang accident, ya. Kalau yang tidak terduga, tidak direncanakan. Tapi kalau yang direncanakan bagaimana? Ya, minimal harus 1 minggunya harus harus uh, apa 1 minggunya harus 1 minggu sebelumnya harus ngasih tahu, ya. Nah, itu ya. Nah, itu jadi nanti wali kelas akan memasukkan anak tersebut kepada kategori yang izin. Karena kita nanti diperhitungkan di laporan berapa kali izin, berapa kali alpa, berapa kali sakit. Nah itu. Jadi tolong, ya, setiap kalian ketidakhadiran itu harus ada pemberitahuan. Apakah itu sakit, apakah itu ada keperluan. Kalau misalkan tidak ada pemberitahuan kepada kami, itu berarti dimasuk alpa. Nanti kalau alpanya, ya, 3 kali, di atas 3 kali, ini nanti dipanggil orang tuanya, ya, dipanggil orang tuanya, ya. Atau kalau misalkan dipanggil orang tuanya tidak datang, anaknya juga tidak masuk, ya, udah beberapa kali, kita bisa datang ke rumah, ya. Nanti BP atau wali kelas yang akan mendatangi kalian, yang akan mendatangi rumah kalian, ya, untuk menanyakan perihal kenapa kalian tidak masuk dan tidak ada pemberitahuan kepada sekolah. Nah, itu ya. Jadi tolong, ya, kalau yang suka mabal-mabal, suka mempar-mempar, nah itu ya sudah saatnya sekarang kalian untuk berubah, ya. Nah, sayang orang tua sudah membiayai dengan biaya yang cukup besar masuk sekolah ini. Kalau kalian sia-siakan, kalau kalian belajar tidak baik, tidak benar, ya, kalian banyak alpanya, kalian bisa tidak lulus nanti, ya. Nah, itu kasihan orang tua. Jadi tolong, ya, itu sakit, alpa, izin. Nah, sakit dan izin kasih tahu kepada sekolah, ya. Kalau lebih dari 3 kali alpa, kalian akan dipanggil. Kalau dipanggil masih tidak datang, kalian akan didatangi oleh wali kelas atau oleh guru BP ke rumahnya masing-masing. Ya, nah itu. Selanjutnya ini pelanggaran nih, pelanggaran. Ini yang sering terjadi nih, pelanggarannya apa aja nih, dan gimana sanksinya. 1, merokok. Nah, ini nggak boleh siswa merokok, nah, apalagi kalau merokok di dalam kelas. Kalau ketahuan, ya kalau ketahuan ya nanti kena hukuman, kena sanksi, ya. Mulai yang teringan diperingatkan, ya, sampai yang paling berat itu dikeluarkan. Orang merokok, minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, ya, atau obat psikotropika, ya, obat terlarang lainnya, nah itu nggak boleh. Ya, kalau ketahuan di sekolah, ya, ini sudah menjadi aturan. Maka nanti kasih tahu ini, kalau bisa kalian nonton ini, ya, atau mengikuti MOS MPLS ini, orang tua harus lihat juga supaya tahu, ya, merokok, minuman keras, narkoba dan psikotropika, nah, itu dilarang, tidak boleh. Kalau melanggar, paling berat itu sanksinya adalah dikeluarkan. Kalau paling ringan, ya diperingatkan, ya. Tapi jadi jangan sekali-kali, Pak, ini bagaimana misalkan kalau merokoknya nih di luar lingkungan sekolah, ya. Nah, kalau di luar lingkungan sekolah tetap nggak boleh, ya. Selama kalian menggunakan pakaian atau seragam SMK Medikakom yang melekat pada badan kalian, selama itu kalian tidak boleh merokok, tidak boleh minuman keras, tidak boleh mengkonsumsi narkoba, ya. Nah, kalau misalkan Pak, saya
pakaiannya nggak seragam, sudah ganti pakaian lah gitu ya. Karena kan sama orang tua juga saya udah bebas nih Pak, boleh merokok. Nah, itu lain hal. Itu adalah kalian. Tetapi saya sarankan ya supaya kalian menjauhi atau tidak ya, terutama minuman keras dan narkoba. Jadi kalau selama pakaian seragam, kalian tidak boleh, baik di kelas, di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kalau pakaian bebas, ya, kalau di luar lingkungan sekolah pakaiannya bebas, boleh. Ya. Tapi kalau di dalam sekolah pakaian bebas itu tetap tidak boleh. Ya. Selanjutnya, ini yang terjadi berkelahi nih, bertengkar, berantem, ya, baik perorangan maupun kelompok, ya, di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu adalah pelanggaran. Itu juga tetap nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, apalagi kalau sekarang ada geng-gengnya, itu nggak boleh, ya. Jadi berkelahi baik perorangan maupun berkelompok itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi itu. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini di setiap ruangan kelas itu di depannya sudah ada tempat buang sampah. Nah, itu mohon siswa yang mengkonsumsi makanan kemudian ada sampahnya itu tolong sampahnya dibuang ke tempatnya. Kemudian mencoret-coret dinding bangunan, ya, bangunan kelas atau ruang kelas, kemudian papan tulis, ya, pagar sekolah dan peralatan lainnya termasuk juga alat praktek, ya, itu tidak boleh. Itu termasuk juga pelanggaran, ya. Nah, dan merusak fasilitas umum yang ada di sekolah itu juga nggak boleh, ya. Nah, jadi fasilitas yang ada di sekolah itu diperuntukkan untuk kalian belajar, ya. Nah, kalian harus punya rasa memiliki terhadap apa yang ada di sekolah, baik itu di kelas maupun di tempat praktek. Karena ya, kalau alat praktek itu rusak, nanti yang rugi siapa? Yang rugi adalah kalian. Kalian tidak akan bisa praktek dengan maksimal. Kalian tidak akan bisa praktek dengan maksimal kalau ada alat prakteknya yang rusak. Karena oleh kalian misalkan ya diisap-isapin, nah itu ya. Apalagi kalau kalian ngambil, ya. Ada yang ngambil keyboard, ada yang ngambil ada yang ngambil monitor dimasukkan ke dalam tas untuk di rumahnya, itu nggak boleh, ya. Nah, barang apapun yang ada di lab atau ada yang di lingkungan sekolah itu kalian tidak boleh dirusak, tidak boleh diambil. Kalian justru harus menjaga supaya apa? Supaya dia tetap bagus, berfungsi dengan normal, dan supaya kalian bisa belajar, ya. Kalian bisa belajar dengan baik, ya. Aduh. Kalau rusak kan gimana? Ya, nanti kalau rusak tidak bisa berikan, kita harus beli lagi. Kalau kita beli lagi, nanti dari mana uangnya? Mau nggak kalian nanti bayar lagi uang karena alatnya rusak aja? Nggak mau kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau rusak, kita harus beli lagi. Nanti otomatis, wah ini alatnya sering rusak. Kita sering beli. Udah naikkan SPP-nya. Itu kan. Jadi supaya kalian kita bisa menghemat, kita bisa gunakanlah jagalah dengan sebaik mungkin alat praktek atau alat-alat yang ada di lingkungan sekolah. Ya, berbicara yang kotor, mengumpat, mengunjing, menghina, menyapa antar sesama dengan kata-kata yang kasar, ya, yang tidak senonoh itu nggak boleh. Ya, ini bicaranya ada disebut-sebut guguk, ya, babi, itu nggak boleh. Ya, ini ke temennya, kamu sih, itu nggak boleh tuh. Ya, berlakulah baik, berlakulah tepat. Kita seorang yang terpelajar, tahu etika, ya. Karena kalian sudah pastilah mulai dari SD sampai SMP selesai dan sekarang mau masuk SMA, pasti di sana ada pelajaran agama. Ya, minimal ada pelajaran agama, dan di dalam pelajaran agama itu setiap agama manapun itu pasti mengajarkan tentang kebaikan kepada seluruh siswanya. Ya, itu. Ya, berkata-kata dengan baik, jangan berkata yang kotor, ada binatang segala macam masuk. Ya, menggunjing, menghina. Nah, jadi
tidak boleh ya. Nah, apalagi kalau misalkan kalian secara perorangan maupun berkelompok, ada kelompok A, kelompok kayak itu saya kira kalian tidak usahlah di dalam kelasnya itu ada geng-gengnya, ada kelompok-kelompoknya. Justru kalian harus bergaul dengan semua orang. Ya, ketika kalian bergaul dengan semua orang, kalian banyak teman, maka di sana akan memudahkan kalian untuk bisa berhasil. Ya. Kemudian membaca, menonton, dan mendengarkan bacaan-bacaan gambar-gambar yang bersifat pornografi. Nah, itu ya. Oh, ini ada yang bersifat pornografi. Nah, baik itu gambar, baik itu film atau video, ya. Nah, itu nggak boleh. Kalau ketahuan sama kita, ya, ya itu pelanggaran, bisa kena sanksi lagi. Ya, setiap pelanggaran yang kalian lakukan itu ada konsekuensinya. Ya, nah, yang tadi saya katakan yang teringan adalah teguran, yang terberat adalah apa? Dikeluarkan. Ya, nah, itu ya. Kemudian membawa kartu atau alat judi dan untuk bermain judi, ya itu sebaiknya nggak boleh. Ya, nah, kecuali kalau misalkan ada pelajaran, misalkan begini, matematika nih, ya, saya mengajar matematika. Ya, kalau matematika itu ada di materi ilmu peluang, ya di materi ilmu peluang itu ada tentang ya harus alat peraganya harus misalkan kartu remi, kartu gaple. Nah, kalau memang itu ditugaskan oleh guru mata pelajaran, ya itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau itu adalah bagian dari pelajaran tugasnya pelajaran. Tapi kalau tidak ditugaskan, tidak ada pelajarannya, tidak ada yang kaitan, kita bawa sengaja untuk di kelas, ya bermain, apalagi kalau pakai uang berjudi, ya itu nggak boleh, ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya pelanggaran. Siswa yang melakukan pelanggaran, nah ini ketentuannya gimana nih Pak kalau saya melanggar? Satu, ada surat teguran atau surat peringatan SP. Ya. Nah, itu yang pertama itu. Nanti kalau kalian ngerokok nih, kalian bawa gambar ini, gambar porno, atau kalian banyak alpanya nih, udah 3 kali alpa. Nah, itu nanti ditegur, dipanggil sama BP. Ya. Pertama sama wali kelas dulu. Nanti kalau wali kelas sudah nggak mampu, siswanya sudah dipanggil, sudah dikasih teguran, tidak ada perubahan, baru nanti ke BP. Ya. Nanti kalian ke BP, dipanggil orang tuanya. Kalian dan orang tua akan didudukkan bersama. Ya. Kita akan tanya lagi komitmen kalian untuk belajar di sini. Ya. Kalau kalian masih mau melanjutkan, tapi kalau kalian tidak mau melanjutkan, nah berarti kan kalian akan dikeluarkan. Ya. Cara gimana? Ini misalkan kalian sudah ditegur, kalian sudah dipanggil orang tuanya, tapi tidak ada perubahan, berarti kalian itu sudah tidak mau mengikuti pembelajaran di sini. Ya. Berarti kan kalian nanti dikeluarkan. Nah, ini ya, teguran, pemanggilan orang tua, dikeluarkan dari sekolah. Ya. Nah, ini sanksi-sanksi nanti. Ya. Siswa yang terlambat itu nanti, setiap siswa yang terlambat itu akan dicatat oleh petugas piket. Ya, petugas piket nanti yang akan mencatat ini terlambat ini, catat. Nah, nanti kalau dia sudah sering terlambatnya, sekian kali terlambatnya, ya, misalkan terlambatnya sudah seminggu ini terus terlambat, sudah 7 kali terlambat, nah itu nanti kalian akan dipanggil juga sama BP. Ya, nanti dipanggil juga sama wali kelas, ada pemberitahuan kepada wali kelas. Ya, nah itu kalau kalian sering terlambat. Nanti dipanggil oleh wali kelas, dipanggil oleh BP, ya sampai nanti dipanggil orang tuanya. Ya. Siswa berada di kelas waktu istirahat. Jadi kalau istirahat itu saya harapkan kalian itu ada di luar kelas. Ya, ada kalian di luar kelas. Ya, nah, supaya apa? Ya supaya kalian bisa mendapatkan udara segar. Ya, supaya nanti ketika belajar di kelas lagi kalian bisa fresh lagi ya. Nah, keluar kelas pada waktu pergantiannya pelajaran atau setelah istirahat. Nah ini, kalian keluar kelas nih. Padahal gurunya masih belajar, gurunya masih ngajar. Ya, kalian keluar. Ya, karena kan banyak sekali nih alasan apa. Maaf Pak, saya mau ke belakang. Ke belakangnya apa? Ternyata bukan ke belakang, mau ke kantin gitu ya. Nah, itu.
Nah, itu nggak boleh ya. Nah, itu. Makanya disiapkan dulu sebelum kalian masuk ya sekolah, itu dari rumah sarapan dulu. Atau waktu istirahat ya kalian bawa bawa bakal masing-masing di rumah, waktu istirahat kalian buka atau makan sama-sama kan gitu ya. Nah, itu. Jadi nggak ada nanti istirahatnya, Pak lapar Pak. Baru aja jam 8 belajar baru sebentar kalian sudah lapar lagi gitu. Nah, itu ya. Makanya kalian harus persiapkan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau guru ada di kelas, kalian nggak boleh nanti keluar kelas. Ya, nanti kalau ketahuan itu nanti dipanggil itu ya. Nah, ya. Nah, kemudian tidak memakai atribut atau lokasi sekolah ditegur dan harus menggunakan atribut pada saat tujuannya. Jadi kalau misalkan kalian tidak memakai atribut, ini lokasi, bajunya kosong aja ya. Nah, ini lokasi sekolahnya nggak ada, logo OSIS-nya juga nggak ada. Nah, itu. Nanti kalian akan ditegur. Kemudian juga sama nih, sepatu, kaos kaki, ikat pinggang. Jadi kalau sepatunya itu tidak warna hitam, ya warnanya putih, warnanya merah atau warnanya biru, ya nanti diperingatkan. Kalau diperingatkan, ya kalian masih tetap dipakai, nah itu nanti bisa aja sepatunya diambil disita. Ya, sepatunya diambil atau disita, nanti yang boleh mengambil orang tua. Nah, ini saya ingatkan sekarang, ya sama sabuk juga, ya. Nah, jadi kalau ada sepatu nih, kalian warnanya putih. Nah, hari ini bolehlah sehari kita peringatkan. Kenapa kamu warna putih? Pakai warna putih. Nah, udah nggak boleh nih, nggak boleh warna putih. Besoknya dipakai lagi. Ya, nah itu nggak boleh. Ya, kalau besoknya dipakai lagi itu bisa diambil. Ya, nah, oke. Nah, kemudian seragam nggak boleh coret-coret. Ini ada juga seragam, terutama celana yang sobek-sobek gitu. Harus itu nggak boleh dipakai yang sobek-sobek seperti itu ya. Nah, kemudian memakai aksesoris sudah, nanti barang-barang tersebut akan disita nih. Kalau misalkan kalian bawa alat kecantikan, ya, di ruang BK itu alat kecantikan banyak numpuk gitu, ya. Kemarin ada yang bawa cetokan, ada yang bawa macam-macam itu kita sita, ya. Jadi alat kecantikan kadang-kadang kita ada razia, kita nggak akan kasih tahu kalian, ya. Ada razia nih, ya. Tasnya nanti diperiksa kalau ada yang kamar. Rajianya juga ada razia tas nanti. Barang bawaan apa saja yang bisa yang dibawa, ada yang mungkin ada yang bawa senjata tajam ya. Nah, kecuali kalau mungkin tata boga harus bawa pisau ya. Nah, dan memang itu ditugaskan, nah, itu boleh ya. Nah, asalkan nanti konfirmasi ke guru mata pelajaran. Tapi kalau yang jurusan RPL bawa pisau coba untuk apa kan gitu ya. Nah, itu. Jadi dia bawa senjata tajam, kamu ada gambar-gambar porno, ya. Nah, itu nanti kita akan mengadakan atau di dalam tasnya itu ada rokok, ada pape, ya, ada minuman keras, ada yang sering pape, itu banyak di saya suka banyak itu ya, pape-pape yang hasil sitaan. Ya. Siapa yang nanti ngambil? Orang tua yang ngambil. Ya. Kemudian ketika belajar itu tidak boleh menggunakan kaos oblong, sepatu sendal, ya, sepatu sandal. Kecuali mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang di lab misalkan ya. Kalau di lab Pak ini nggak boleh pakai sepatu ya dibuka gitu ya. Nah, tapi pada intinya kalian harus tidak boleh pakai sandal ya. Kecuali kalau dia masuk lab, kalau di kelas nggak boleh ya. Nah, topi bukan sekolah ini suka banyak nih, ya suka banyak topi yang bukan sekolah, ya topi macam-macam lah. Nah itu ya, nah, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh dipakai. Ya, kalau terus dipakai kita kasih tahu, kemudian kalian pakai, ya itu nanti kena raja lagi ya. Nah, oke, nah, selanjutnya pada saat belajar nih. Gimana saat belajar tidak boleh menghidupkan HP terutama ya. HP kemudian earphone-nya, Walkman itu ya. HP ya, terutama HP karena yang banyak
dengerin musik, ya. Guru sedang ngajar, ini dengerin musik pakai apa? Pakai airplane apa? Nah itu ya. Nah, itu nggak boleh itu. Ya. HP itu tidak boleh dinyalakan. Harus dinonaktifkan. Jadi kalau misalkan kalian belajar, gurunya sedang ngajar, kemudian kalian main HP, itu bisa diambil HP-nya oleh guru yang bersangkutan. Ya. Nanti diambil harus orang tua. Kasihan kan orang tua harus bolak-balik ke sekolah. Ya. Kemarin pelanggarannya tidak masuk sekolah, dipanggil orang tuanya. Sekarang pelanggarannya bawa pape. Mau ambil pape, harganya mahal, orang tua yang ambil. Besoknya lagi, ya, lagi belajar, ya, main HP, diambil HP-nya, diambil lagi orang tua, harus ngambil. Nah, kan kasihan orang tua kita kalau bolak-balik harus ke sekolah kena urusan-urusan yang seperti ini. Belum lagi dia harus mencari uang untuk kita sekolah, ya. Nah, gitu. Jadi tolong ini diperhatikan dengan sebaik mungkin, ya. Nah, mungkin itu ada hal-hal yang uh, tidak paham atau mau ditanyakan, silakan nanti kalian tulis ya di kolom apa? Komentar ya. Nanti kita langsung jawab ya. Nah, jadi kalian tulis di kolom komentar, kalian nanti bisa langsung jawab ya. Nah, jadi nanti ketika sudah pembelajaran normal, ini ada apa? Ada hard copy-nya. Jadi ada kertasnya, hard copy-nya. Kalian nanti akan dibagi, kemudian di sana kalian harus menandatangani di atas materi bahwa kalian sanggup untuk mengikuti tata tertib yang ada di sini, ya. Kalau kalian melanggar karena di sini ada apa? Ada peraturannya dan kalian sudah disepakati siap mengikuti peraturan yang di sini. Kalau kalian melanggar, berarti nanti ada sanksi yang akan diberikan, ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada hal-hal atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita langsung jawab ya, langsung jawab. Atau kalian boleh nanti karena kalian nanti pas pembelajaran itu akan dimasukkan ke grup ya. Nanti akan dimasukkan ke grup, kalian masuk grup ya. Nah, di sana ada wali kelas. Nah, kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan boleh kalian bikin komentar di grup kelas gitu ya. Nah, jadi nanti kalian juga akan diperkenalkan atau akan diperkenalkan juga dengan guru-guru yang mengajar kalian ya. Nah, untuk saat ini saya ngajar di kelas TKJB ya, kelas 1B. Kelas A mungkin Ibu Yuni, kemudian yang lainnya mungkin nanti ada guru-guru yang lain. Ini sekalian perkenalan saya nanti untuk TKJB yang nanti yang siswa yang akan ditempatkan di kelas B nih. Siapa aja? Nanti kalian boleh ya bertanya ya, boleh bertanya tentang hal. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tolong ikuti tata tertib yang ada di sini, ikuti pembelajaran di sini, ya supaya kalian nanti selesai tepat waktu, tidak ada yang tinggal kelas ya. Kalau masuk 400 secara bersamaan, nanti keluar pun harus 400 secara bersamaan. Tidak ada yang DO, tidak ada yang tertinggal, ya semuanya harus masuk. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa semoga situasi saat ini yang terjadi cepat berlangsung ya, cepat berlalu. Ya, kita kembali ke back to normal, back slide to normal ya, kehidupan yang normal lagi, bukan lagi ke new normal ya. Mudah-mudahan karena apapun bisa terjadi kalau yang Maha Kuasa. Nah, ini perlu juga saya tekankan bahwa khususnya di program kesiswaan juga nanti ada kegiatan setiap hari Jumat ya. Selain hari Senin ada apel pagi, kemudian setiap hari Senin ada upacara, setiap hari ada apel pagi, juga hari Jumat itu ada pengajian bersama. Itu seluruh siswa harus mengikuti mulai dari kelas 1 dan kelas 2 di lapangan. Oleh karena itu setiap hari Jumat saya sarankan bagi yang muslim itu membawa Al-Qur'an ya, membawa alat sholat ya, bawa Al-Qur'an itu setiap hari Jumat. Ya, kita berdoa bersama,
kita ngaji bersama ya. Kemudian kalau program-program yang lain setiap Ramadan kita biasanya mengadakan apa? Mengadakan buka bersama ya. Kita akan mengadakan buka bersama, itu program yang biasa kita laksanakan, buka bersama. Kemudian Idul Adha nih, kita akan melaksanakan Idul Adha. Kebetulan alhamdulillah untuk tahun ini ya sudah ada 2 ekor kambing yang akan kita potong ya. Itu dari siapa? Itu dari siswa. Karena setiap hari Jumat kita suka ada counseling. Nah, counselingnya itu biasanya digunakan untuk mereka yang ada kekurangan atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Termasuk ini Idul Adha sekarang. Biasanya kalau Idul Adha kita memotong sapi ya. Karena kebetulan sekarang situasinya seperti ini, tidak mungkin kan ya kita kambing saja. Ya. Dan barangkali mungkin di antara kalian, ya siswa-siswi, calon siswa-siswa SMK Medikakom, ada yang mau menyumbang. Pak, boleh nggak saya mau menyumbang nih untuk kegiatan Idul Kurban? Boleh, silakan. Nanti mungkin akan ada di share, boleh transfer kemana Pak? Ini nanti akan ada nomornya. Kalau misalkan kalian mau, karena dagingnya akan kita bagikan ya ke warga yang ada di sekitar lingkungan SMK Medikakom, atau ada yang penarik beca juga kita bagikan ya. Ada yang warga-warga tetangga yang kemampuannya kurang kita bagi ya dengan daging dari hasil pemotongan kurban ya. Jadi saya mengajak kepada calon siswa semua ya. Nanti mungkin bisa beritahukan pada Mentora kalau misalkan kalian mau ya ikut berpartisipasi untuk kegiatan Idul Kurban, silakan ya. Silakan, boleh, nanti bisa kalian transfer ya. Dan itu biasanya kita impak dan sodakonya sih ada nominalnya biasanya 25.000. Tapi kalau mau lebih boleh. Pak, saya belum punya uang ya. Tidak apa-apa karena ini sifatnya adalah sukarela. Ya, sukarela. Jadi supaya apa? Ya mudah-mudahan dengan kita banyak bersedekah, kita banyak berinfak, insya Allah itu akan menjauhkan kita dari mara bahaya. As-shadaqah itu tanpa bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi kalau ada bencana, penyakit yang akan datang menghampiri kita, kalau kita bersedekah, insya Allah itu kita akan terhindar dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi silakan ya. Nanti dalam minggu ini karena kita 1 minggu ke depan ya menjelang Idul Adha ya silakan. Kegiatan yang lain apa? Agustusan kita juga ada kegiatan Agustusan ya. Ada kegiatan Agustusan ada. Mungkin nanti akan diperkenalkan juga ya. Program Agustus ya, kita ada kegiatan lomba-lomba Agustus, kemudian hari-hari besar yang lain ada ya. Kemudian pentas seni juga kita ada ya. Perseni kita sering ada ya. Ada baik pekan olahraga seni, ada pentas seni ada. Kemudian nanti juga akan diperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Medikakom ya. Mulai ada yang dari pencak silat itu tradisional Jawa Barat misalnya. Ada yang karate ya. Karate itu kita dari BKC ya, perguruan BKC, kemudian ada kabaret. Ada juga bola voli, futsal ya. Terus pramuka ada, PMR ada. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang kalian bisa ikuti yang nanti kalau kita sudah backslide to normal kepada kehidupan yang normal. Jadi kalau sudah normal biasa banyak sekali sih kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Ya, biasanya mereka latihan itu setiap hari Sabtu. Tapi ada juga yang kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar hari Sabtu. Ya, melihat nanti jadwal mana yang tidak padat di jadwal sekolahnya kan itu ya. Nah, jadi saya kira kalau kalian mengikuti semua tata tertib yang ada di sini yang tadi saya sampaikan walaupun tidak secara detail ya, insya Allah kalian akan berhasil dengan sebaik mungkin. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalian bisa menyimak, bisa menonton dengan sebaik mungkin. Nah, tugasnya, ini ada tugas nih dari saya. Apakah nanti kalian betul menontonnya sampai
selesai atau tidak. Nah, tugasnya adalah sebagai ini feedback ya. Kalau nanti kalian misalkan mengikuti MPLS dengan sebaik mungkin, nanti kan ada sertifikat ya. Nanti ada sertifikat yang diberikan. Kalau kalian mengikuti kegiatan MPLS dengan baik, ya termasuk nanti ada tugas yang disampaikan, ya kemudian kalian mengerjakan, yang menyampaikan kepada kami, ya itu nanti kalian akan kalian akan mendapat sertifikat. Sertifikat itu untuk apa? Ya, sertifikat ini sangat diperlukan, ya apalagi nanti kalian mau lulus. Nah, ini perlu juga sertifikatnya. Nah, jadi tugasnya kalian membuat resume, kalian membuat rangkuman tentang apa yang tadi saya sampaikan, tidak usah semuanya. Ya, hal-hal yang pokok saja ya, hal-hal yang pokok. Ya, kalian nanti buatkan resumenya, buatkan rangkumannya. Nah, ya, cukup 1 lembar saja, ya 1 lembar, tulis di kertas lembar, kemudian kalian foto, nanti kalian kumpulkan, ya. Kemana kumpulkannya? Ya, nanti akan diberikan tahu, ya diberitahu. Yang lebih efektif yang mana? Yang enak itu kalau pakai Google Classroom ya. Nah, kalian nanti masuk ke Google Classroom, nanti di sana akan ada kode kelasnya. Kalian masuk ke sana. Mungkin nanti kalau ada yang tugas-tugas dari setiap materi bisa masuk ke sana. Kita sediakan Google Classroom untuk kelas MPLS. Ya, itu bisa untuk fungsinya bisa untuk absen, ya. Bisa untuk absen, bisa untuk pengumpulan tugas-tugas, ya. Nah, mungkin itu. Jadi kalian buat resume, nanti kumpulkan di Google Classroom, nanti Google Classroom untuk ke kelas MPLS itu akan segera nanti di-share di grup ya siswa, ya di grup siswa yang sekarang kalian ikuti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.